Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yusuf Faisal Fahyumi. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin diskusi kelompok 5 DDIPB 10 yang akan bisa di mungkin ya di next lagi kan. Oke, pada gambar ini pendapat Anda mengenai karikatur tersebut. Karikatur ini menggambarkan bahwa media selalu mencusupi berbagai macam asupan-asupan yang dapat membrainwash pikiran dari manusia, bahkan sampai manusia tersebut kehilangan ide, akal, dan melupakan sejatinya sebagai manusia. Bahaya dari media tersebut jikalau terus-terusan disusupi oleh manusia dapat yaitu membrainwash pikiran manusia sehingga gampang terkontrol apa yang dibutuhkan media terhadap manusia. Oke, bisa di next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria Bimantara. Oke, kalau untuk yang gambar kedua ini menurutku bisa dilihat dari dua sisi sih. Yang pertama itu gambar surat kabar yang tergantung di sebuah tangan besar ini dapat diibaratkan sebagai media atau industri media. Kemudian orang-orang yang sedang memegang surat kabar yang tergantung ini dapat diibaratkan sebagai para pembacanya. Sehingga jika kita lihat secara keseluruhan, karikatur ini dapat menggambarkan bagaimana media yang sedang berusaha untuk mengatur arus informasi sehari-hari para pembacanya. Next. Bisa di next lagi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Ya, silakan Rehan. Oke, kalau gambar yang ini menurut interpretasi saya gitu. Jadi media US tuh ingin mencoba memengaruhi masyarakat dengan pandangan-pandangan politik mereka. Dan di situ gambarnya masyarakat tuh seakan-akan nurut atau percaya begitu saja. Dan dengan digambarkan seperti menghipnotis. Jadi mereka masyarakat secara tidak sadar langsung menerima apa saja pandangan-pandangan melalui media US itu. Begitu. Oke, selanjutnya. Oke, bisa di next. Rehan. Oke, bagian ini akan dipaparkan oleh Yud Alhanani Putri. Baik, saya akan mencoba berpendapat tentang statement whoever controls the media controls the mind. Hal ini merupakan benar adanya karena siapapun yang mengontrol suatu media itu pasti mengontrol pemikiran orang-orang yang terpengaruh gitu ya. Dan mungkin sebagian besar akan terpengaruh oleh statement yang mengontrol media ini gitu. Lalu bagaimana dengan adanya quotes bijak, lalu ada foto di sebelahnya langsung dipercaya? Hal itu menurut saya tidak bisa dibenarkan gitu ya. Karena pada faktanya banyak juga quotes semisal tentang quotes ini mengutip dari quotes pahlawan begitu. Nah, quotes ini tuh biasanya tuh diartikan sebagai ucapan yang diucapkan oleh pahlawan tersebut gitu. Padahal sebenarnya tidak bisa dibenarkan juga karena kita tidak tahu kebenaran aslinya itu seperti apa. Jadi intinya adalah jangan terlalu percaya dengan quotes yang ada gitu. Perlu ditelusuri lagi untuk kebenarannya. Mungkin seperti itu dari aku. Baik, bisa di next, Rayhan. Baik, untuk materi ini akan saya paparkan secara pribadi. Apakah menurut Anda iklan ini problematis? Tentu. Mengapa?
karena dari iklan yang dirilis, iklan di Facebook ya, produk body wash yang ada dari Dove, selalu hal ini menguak sebuah kegaduhan, yaitu terkait hal rasisme. Berkulit hitam, kemudian dia melepaskan bajunya, kulit dan perempuan tersebut berubah menjadi putih. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa setiap orang yang memakai Dove dari kulit yang sangat hitam dapat berubah menjadi kulit warna putih. Dan sahnya menggunakan model mungkin perempuan yang berkulit hitam secara langsung seperti dari benua Afrika ataupun dan yang lain, sehingga memancing keributan dari rasisme tersebut. Nah, kemudian perubahan dari warna baju coklat tua menjadi coklat muda diasosiasikan dengan perubahan warna kulit juga nih perempuan setelah menggunakan produk iklan tersebut. Dan warna kulit perempuan di foto pertama menjadi baik putih setelah menggunakan produk mempresentasikan kulit putih tersebut. Jadi bisa dibawa garis kesimpulan bahwa terkait iklan tersebut sangat menyinggung terkait isu rasisme, yang dimana isu rasisme kita bisa tahu sangat sensitif ya di dunia, tidak hanya di Indonesia maupun di Eropa saja. Seperti itu. Bisa di next. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa di next lagi. Ya. Bisa di next lagi, Rehan. Oke. Ya. Bisa di next lagi, Rehan. Di next lagi. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria Bimantara. Oke, menurut saya untuk makna denotasi dari poster ini tuh Kementerian Pembangunan, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia ini ingin mengimbau para perempuan yang sedang bekerja di rumah atau WFH agar tetap berpakaian rapi dan memakai make up seperti yang mereka lakukan ketika bekerja di kantor seperti biasanya. Mungkin bisa next. Nah, kemudian untuk makna konotasinya, mungkin imbauan yang ada di poster ini tuh kayak menganggap kalau perempuan yang lagi WFH di rumah itu penampilannya nggak secantik atau nggak serapi kalau lagi mau ke kantor. Bisa dilihat dari kalimat pertama yang berbunyi elak pakai pakaian rumah, bertata hias seperti biasa, yang melarang para perempuan yang sedang WFH untuk berpenampilan biasa. Kemudian di kalimat berikutnya yang berbunyi bersolek dan berpakaian kemas seolah-olah mengajarkan bagaimana cara berpenampilan yang baik, yang harusnya menjadi hak mereka ingin berpenampilan seperti apa. Jadi kalau menurut saya poster ini tuh kesannya kayak lebih mengarah ke seksisme gitu sih kalau menurutku. Mungkin itu aja, bisa next. Oke. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa di next lagi. Ya, akan dilanjutkan oleh Rehan sendiri. Oke, pertanyaannya apa makna denotasi meme berikut? Jadi seperti yang dibilang tadi, jadi denotasi itu makna yang lugas. Jadi tidak seperti konotasi yang mungkin memiliki makna atau arti yang ganda. Jadi di sini karakter SpongeBob yang sedang sakit menanyakan kepada dokter Patrick itu. Jadi saya kena virus corona ya dok. Terus dilanjut pertanyaan, penyebabnya apa ya dok? Saya kan nggak Imlek kan, bukan orang Cina juga. Terus dijawab sama dokternya, BTW dokter mau nanya merek HP kamu apa? Dijawab lagi oleh SpongeBob, merek HP saya Xiaomi. Emang kenapa dok? Dijawab lagi,
Nah, itulah penyebabnya. Semua HP yang made in China pasti kena virusnya. Jadi itu obrolan antara SpongeBob yang mengalami penyakit COVID di sini dan Patrick sebagai dokternya. Gitu. Oke. Oke. Halo. Baik, Oke. baik mungkin aku akan menjelaskan makna konotasi dari meme SpongeBob dan juga Patrick ini. Jadi menurut saya di sini itu benar-benar rasisme begitu sih. Jadi seperti yang dipaparkan oleh SpongeBob dan Patrick tadi, virus corona ini kan berasal dari Cina dan juga merek HP Vivo dan juga Imlek ini kan juga istilahnya dari Cina juga seperti itu. Jadi seakan-akan mereka menyangkut pautkan semuanya ke Cina seperti itu menurut saya. Oke, baik. Bisa di next. Baik, saya izin berpendapat lagi mungkin ya, Yusuf. Oke. Oke, jadi pendapat saya ini apabila dikaitkan dengan rasisme terhadap Tiongkok terutama selama masa pandemi itu sama seperti yang saya bilang ya, merek HP Vivo itu dari Cina, Imlek juga dari Cina gitu, dan mereka menyangkut pautkan semuanya dengan Cina gitu. Jadi menganggap semuanya yang pakai merek HP Vivo terus merayakan Imlek itu pasti menyebarkan virus corona gitu ya. Oke, terus bagaimana kalau menurut saya bagaimana lelucon atau teks yang lucu ini dapat mengafirmasi rasisme karena jelas di sini dua-duanya gitu menurut saya rasis sih dilihat dari meme-nya gitu. Mungkin boleh pendapat dari Yusuf, Bima atau Rehan mungkin? Oke, baik, saya akan berpendapat ya. Pertanyaan pertama mungkin dapat mengenai meme ini dikatakan rasis terhadap Tiongkok saat rasis ya. Tiongkok yang jadi awal mula penyebaran COVID-19. Kemudian bagaimana lucu teks yang lucu dapat mengafirmasi rasisme. Hal ini sebenarnya meme-meme tersebut itu tidak dipublis secara umum gitu ya. Banyak website meme gitu ya, yang mungkin hanya beberapa komunitas tertentu yang dapat mengakses gitu ya dengan akun dan sepertinya bagi mereka hal itu bukanlah hal serius yang bisa dikatakan sebagai rasisme. Kadang bahkan orang dari Cina-nya sendiri pun melihat meme ini tertawa-tertawa saja karena mungkin dirinya tahu ini hanya lelucon saja gitu ya untuk mencari hiburan ya, di beberapa komunitas gitu, sehingga jika meme ini sudah tersebar luas mungkin akan menjadi masalah yang besar gitu ya terkait rasisme. Kemudian terkait yang rasis di sini dua-duanya menurut saya dokter di sini Patrick hanya membalas rasisme yang dibuat oleh SpongeBob gitu ya. Jadi cara membalas orang yang rasis ya dengan rasis balik gitu. Nggak bisa ya kita perlakukan dengan baik atau jahat. Mungkin emang cara yang terbaik untuk melawan orang rasis ya kita rasisin balik gitu. Maka mereka akan akan diam gitu, akan savage atau akan malu dirasisin balik seperti itu. Menurut saya mungkin ada dari sini teman-teman yang berpendapat lagi. Iya, kalau dari saya setuju sih sama Yusuf tadi. Jadi ini meme-nya lebih bersifat ke internal gitu. Jadi kalau dibawa keluar bisa bermasalah. Nah, terus
Kenapa bisa bermasalah? Karena kan memang sejauh ini negara Cina itu jadi negara yang diduga sebagai penyebar pandemi COVID pertama gitu. Dan di sini karena ada hubungan dengan produk-produk Cina, dianggapnya itu berhubungan dengan penyakit yang disebarkan oleh Cina gitu. Sedangkan ya cukup berbeda lah sebenarnya. Produk sama penyakitnya kan nggak ada hubungan gitu. Jadi bisa menimbulkan rasisme gitu. Makanya bisa jadi masalah gitu. Mungkin dari Bima. Kalau dari aku sih kembali lagi ke ini ya, sudut pandang. Kayak tergantung orangnya juga. Kalau misal pendapat saya pribadi gitu kan nggak menganggap ini tuh kayak rasis gitu, karena saya tahu kalau ini ruang lingkupnya itu masih dalam komedi, jadi nggak terlalu saya anggap rasis gitu. Oke, baik. Itu saja Bima, pendapat dari Anda. Ya mungkin itu saja. Oke, berarti sudah semuanya ya memaparkan pendapatnya dan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentu. Oke, bisa di next. Ya, bisa di next lagi. Ya. Di sini ada materi latihan kritis. Ya, oke. Di sini ada input reflektif. Mungkin kita nanti satu-satu bakal ini ya memberikan masukan, pendapat atau apapun mengenai diskusi hari ini aja gitu ya, input reflektifnya. Pertama dari saya dulu deh. Menurut saya diskusi kali ini sungguh menyenangkan, walaupun kondisi badan ya sebenarnya kurang kurang apa ya kurang baik gitu ya. Saya usahakan untuk berdiskusi bareng teman-teman sekalian. Kemudian terkait materi yang ada, latihan kritis, kemudian dari controlling media, kemudian ada lagi terkait isu rasisme, itu sangat membuka insight baru seperti ini. Ada yang mungkin berlawan pendapatnya. Kemudian kait apa lagi ya? Mungkin kebersamaan juga kita tadi awalnya sempat latihan dulu sambil membantu satu sama lain menyusun kalimat. Mungkin itu sih menurut saya yang didapat dari diskusi malam hari ini. Mungkin ada yang untuk mendapatkan pendapatnya. Mungkin aku akan pendapat mungkin sama seperti Yusuf tadi ya, sebagian besar. Jadi sama aja. Aku juga senang banget hari ini udah dapat diskusi yang insightful banget, apalagi tadi tentang rasisme dan juga who controls the media. So, dan juga overall sama sih sebenarnya sama Yusuf gitu, dan ya insightful gitu aja sih. Oke. Kalau dari saya, diskusi kali ini sih menarik sih, karena kayak kita dikasih sebuah gambar gitu, terus disuruh interpretasiin masing-masing, kita dipaksa untuk berpikir lagi gitu. Kira-kira apa makna atau arti dari gambar-gambar yang udah disediakan gitu. Dan lebih menariknya lagi tadi, pandangan dari teman-teman juga beda-beda. Jadi saling feedback gitu. Saling memberikan pandangan masing-masing. Jadi bisa nambah wawasan juga. Gitu dari saya.
Oke, mungkin singkat aja sih kalau dari saya, mungkin lebih ke materinya ya. Karena kalau yang lain tadi udah dibahas sama teman-teman yang lain. Menurut saya tuh materi-materi literasi kritis kayak gini tuh penting gitu. Soalnya kan sekarang banyak kayak industri media yang lebih mementingkan kepentingan bisnis dan politik daripada menjaga kualitas informasi yang mereka sampaikan. Jadi kayak banyak dari media-media ini yang kemudian berusaha untuk apa ya, istilahnya menggiring opini gitu bagi para pembacanya dengan informasi-informasi yang mungkin sudah mereka manipulasi sedemikian rupa. Jadi sebagai pembaca mungkin kita harus bisa lebih kritis dalam memilah mana informasi yang sekiranya benar dan mana yang enggak. Soalnya banyak dari para pembaca yang pada akhirnya mereka ini kayak nggak sadar gitu. Sebenarnya pikiran kita itu secara nggak langsung dikendaliin sama informasi-informasi yang mungkin sudah dimanipulasi untuk memenuhi kepentingan oknum-oknum tertentu. Jadi menurut saya diskusi kali ini cukup membahas materi yang menurut saya penting. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih teman-teman telah memberikan pendapat terkait reflektif dari diskusi malam hari ini. Kemudian sebelum kita tutup gitu ya, ada pertanyaan terakhir yaitu mengenai kesan dan pesan selama setengah semester nih. Silakan bebas berbicara saat kira-kira mungkin ada curhatan dari teman-teman terkait teman yang nggak ikut kerja ataupun susah dihubungi sehingga mengerjakan deadline ngerjain tugasnya secara deadline gitu. Mungkin bisa diawali oleh Yud, silakan. Mungkin boleh dari Bima dulu tadi yang udah unmute duluan. Waduh. Apa ya? Kalau aku mungkin apa ya? Yang lain dulu kalau mau ngomong. Oke, kalau dari saya sendiri terkait materi pembelajaran mungkin menarik ya, seperti literasi kritis dengan hal-hal lain yang mungkin secara ilmiah penting gitu ya. Namun mungkin ada sedikit kekurangan gitu ya terkait teman satu kelompok kita yang mungkin kita berempat sudah tahu dia tidak ada kabar, kita sudah hubungi, sudah telepon, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sebenarnya kita nggak masalah kalau dia nggak ada, kita pengennya secara berempat gitu ya. Tapi namun pastikan lagi gitu kalau misalkan memang dia mau mengerjakan, kabari kami, jangan pas tugas dari matkul lain yang harus diselesaikan. Jadi mungkin tugas dari DDPB ini yang sebetulnya mudah dapat diselesaikan secara cepat gitu ya. Jadi nggak perlu harus nunggu-nunggu deadline seperti itu. Mungkin perlu disebutkan namanya. Silakan. Nggak usah. Ya, agar lebih jelas aja, namanya ya siapa, Faris ya. Sebenarnya kita cukup prihatin gitu ya. Sudah 3 minggu nggak ada kabar. Terakhir sudah bagi tugas dibilang mau ngerjain, ternyata emang kabar lagi sampai deadline pengumpulan. Dan ujung-ujungnya saya dan Yud yang ngerjain bagian dia. Maksud dari kami ini kalau emang sudah sepakat mau ngerjain bareng-bareng berlima ya kerjain, dan kalau dihubungi ya mungkin nggak susah lah. Kita kan nggak tahu juga ya, apa mungkin HP-nya lagi rusak atau HP-nya hilang atau apa. Setidaknya kabari dulu lah pakai HP orang tua atau apa. Kita juga bingung soalnya ujung-ujungnya nama dia nggak dimasukin, nanti dia dapat nilai seperti itu kalau dari saya. Yang lain mungkin ada yang berpendapat.
Mungkin kalau dari aku udah cukup sih, sudah tersampaikan semua oleh Yusuf. Jadi mungkin dipersilakan untuk yang lain, Raihan atau Bima. Kalau dari saya sih selama setengah semester ini asik sih, karena dikasih materi-materinya juga cukup menggoyah pikiran gitu. Terus apalagi dengan tugas-tugasnya membuat kita tuh bisa jadi lebih melaksanakan teamwork-nya, kerja kelompoknya lebih baik lagi gitu. Kita jadi lebih ngerti gimana caranya kalau kerja sama gitu-gitu sih. Kalau dari saya itu aja. Kalau dari saya mungkin lebih ke sistem pembelajarannya ya. Soalnya kalau masalah internalnya tadi udah dibahas semua sama Yusuf. Jadi mungkin kalau pembelajarannya menurut saya asik karena banyak diskusi gitu. Jadi kita bisa tahu berbagai sudut pandang dari teman-teman kita yang dari jurusan lain. Terus banyak juga materi-materi yang hubungannya sama literasi dan berpikir kritis yang kalau menurutku juga banyak membantu untuk mata kuliah lain juga. Mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesan dan pesan selama setengah semester dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pengetahuan budaya kelas 10 nomor kelompok 5 ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir diskusi malam ini. Mungkin ini akhir kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.